Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pendengar yang budiman, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang membentengi keluarga dari bahaya sihir dan mistik. Fenomena dunia mistik di negeri ini adalah fenomena yang semakin hari semakin marak dan laris di berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat sering terlibat langsung dengan praktek sihir dan perdukunan di Nusantara ini. Budaya sawan pejabat ke mbah dukun dan paranormal seolah jadi tradisi yang diminati oleh banyak orang ketika ingin karirnya sukses. Berbagai testimoni pun dibuat untuk mengukuhkan dunia sihir dan perdukunan. Kejayaan dunia persihiran di zaman Firaun yang telah berabad-abad runtuh kini kembali mendapatkan angin segar, bangkit, eksis di belakang para pengusaha dan para pejabat. Apalagi didukung oleh berbagai gerakan Yahudi penyembah syaitan yang menjadikan dunia sihir dan perdukunan semakin marak di negeri ini. Pendengar yang Allah rahmati, sadar atau tidak, kita telah terkepung dengan dunia sihir dan mistik. Hitam dan pekatnya dunia mistik benar-benar telah menembus dinding rumah-rumah kaum muslimin, melewati berbagai media massa. Propaganda para tukang sihir pun mulai menggiring akidah umat ini menuju dunia gelap dan sadis. Film, cerita sihir semakin menjadi suguhan utama di berbagai belahan dunia. Bahkan majalah dan situs tentang dunia gaib pun juga semakin banyak digandrungi masyarakat. Seakan kemajuan zaman yang semakin canggih dan serba elektronik ternyata tidak menjadi kepercayaan manusia luntur terhadap dunia mistik dan dunia sihir. Bahkan banyak pula di kalangan para pengguna sihir dan mistik menggunakan layanan dan konten-konten elektronik ini untuk menjajahkan dan memasarkan produk-produk sihir mereka, produk-produk mistik mereka di berbagai media. Dengan dalih pengobatan alternatif misalnya, dengan dalih biro jodoh misalnya, para dukun serta peramal dengan asyiknya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamuflase tukang sihir di zaman ini pun semakin hebat. Penampilan luar yang kelihatan sangat islami dengan gamisnya, dengan sorbannya, dengan pecinya, dengan mudah membuat orang awam mudah tertipu. Ditambah lagi pelintiran ayat-ayat Quran yang disupkan dalam mantra-mantra mereka. Diacak-acak seringkali menjadikan pasien semakin yakin bahwa hal tersebut adalah satu doa-doa yang islami. Fenomena ini menjadi lebih terpuruk ketika pasien yang berbondong-bondong tersebut merupakan kaum muslimin. Sungguh ini merupakan satu keterpurukan besar di negeri yang penduduknya mayoritas adalah kaum muslimin. Pendengar yang Allah rahmati, kita harus senantiasa waspada. Ancaman dan bahaya besar benar-benar telah ada di depan umat kita. Masyarakat mulai tergiring masuk ke dalam agama sihir dan perdukunan. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para peramal atau tukang sihir, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, maka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis ini, Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, Al-Arraf huwa alladhi yata'ata ma'rifata makan al-masruq wa makan al-dhalah wa nahwahuma. Al-Arraf, peramal, adalah orang yang mempunyai profesi mengetahui tempat yang dicuri dan tempat barang hilang dan semisalnya. Pendengar yang Allah rahmati, untuk membentengi sihir, kita harus memiliki benteng yang sangat kuat yang akan menghalangi kita daripada pengaruh sihir dan dunia mistik ini. Yang pertama,
tentunya adalah segera bertaubat jika pernah sebelumnya kita berhubungan dengan dunia sihir dan mistik. Pendengar yang Allah rahmati, inilah yang pertama harus dilakukan oleh keluarga muslim ketika membentengi diri dan keluarga dari bahaya sihir. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat dari sihir dan perdukunan. Karena ini hanyalah akan mengukuhkan tipu daya syaitan atas keluarga kita. Belajar dan melakukan sihir, mendatangi dukun, paranormal, merupakan dosa besar yang sangat membinasakan. Semakin seorang dekat dengan sihir dan dukun atau paranormal, maka semakin jauh ia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benteng yang kedua, kuatkan akidah Islamiyah. Tidak cukup hanya sekedar bertobat dari perdukunan. Setelah bertobat, harus ada upaya untuk menguatkan akidah. Yakinlah bahwa yang memberi rizki, yang menyembuhkan, yang memberi manfaat, memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dukun dan paranormal hanyalah hamba Allah yang sangat lemah dan tidak mampu memberikan apapun, walaupun hanya seekor semut kecil. Apa yang mereka lakukan dan apa yang dimiliki mereka dari kedikdayaan hanyalah tipuan untuk mengelabui manusia yang lemah imannya. Oleh karena itu, kuatkan akidah kita dan keluarga kita. Benteng yang ketiga, bersihkan diri, keluarga, dan rumah dari amalan serta benda-benda yang berkaitan dengan sihir. Jika masih terdapat benda-benda yang berhubungan dengan sihir dan perdukunan di rumah kita, maka segeralah musnahkan. Baik itu cincin, kalung, gelang, keris, jimat, rajah, susuk, sabuk, hizib, wirid. Segeralah untuk membersihkan benda-benda dan amalan yang menjadi sarana kekufuran itu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ayat-ayat ruqyah syar'iyyah yang akan memusnahkan dari pengaruh keburukan benda-benda tadi. Jauhkan rumah kita dari benda-benda seperti lonceng, salib, arca, lukisan, patung, dari makhluk yang bernyawa yang menjadikan malaikat menjauh dari rumah kita semuanya. Benteng yang keempat, lazimi salat berjamaah, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran serta doa-doa sehari-hari di setiap aktivitas kita. Salat berjamaah, zikir pagi dan petang, serta doa-doa merupakan senjata ampuh dan tameng yang paling kuat yang akan menjaga seorang dari bahaya sihir dan perdukunan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan, tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya. Itu meninggalkan amalan-amalan tadi. Di mana sihir, santet, tenun, dan gendam tidak akan mampu menembus benteng yang Allah berikan dari amal-amal soleh yang disebutkan di atas. Istiqamah dengan hal-hal itu. Lazimi doa dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika pun kita belum menghafalnya, maka bacalah langsung dari buku-buku tentang doa-doa tersebut, yang tentu banyak tersebar di toko-toko buku. Benteng berikutnya, yaitu yang kelima. Sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah, terutama suratul Baqarah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu terapi dari gangguan sihir dan perdukunan. Terlebih, membaca surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfuru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Berkaitan dengan hadis, Imam Ad-Darami dan At-Tabrani meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja min." Sesungguhnya syaitan, apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Pendengar yang Allah rahmati, demikianlah beberapa benteng akan menjaga keluarga kita dari bahaya sihir dan mistik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga, dan masyarakat kita dari keburukan sihir, mistik, dan perdukunan. Wallahu a'lam bishawab. إن كانت الشكوى تداوي مهجتي